Saya dulu belajar di Roma tahun 78 sampai 82. Waktu itu ada sekitar 25 Romo Indonesia yang belajar di sana, termasuk Monsinyur Suharyo. Tiap bulan kami ketemu satu kali untuk masak-masak bersama, makan gaya Indonesia. Monsinyur Suharyo pintar memasak sayur dan lauk, beliau menyiapkan lauk dan sayur. Saya diberi tugas membeli beras. Setelah diliwet ternyata hancur. Monsinyur Suharyo bilang, "Pur, ini mesti salah gue. Coba dilihat kantong berasnya. Ternyata di sana ada tulisan hanya untuk anjing." Dari situ saya tahu bahwa saya tidak berbakat belanja. Jadi saya ini anak singkong, karena sarapan saya gedok, mulai balita sampai lulus SD, masuk seminari baru sarapan nasi. Dan kebetulan saya anak ketiga yang bertugas membeli gedok. Tetangga kami bakul gedok, saya tunggu ini deplok dari telo sampai jadi gedok. Sampai saya ajak ngobrol, Mbah Suro namanya. Bonusnya 1 bungkus, gratis untuk saya. Sampai rumah sarapan saya 2, yang 1 bonus dari Mbah Suro. Tapi nyatanya meskipun anak singkong, sekolah di Roma nilainya 9. Tidak kalah dengan anak keju, orang-orang Italia dan orang Jerman, anak keju. Saya tidak kalah meskipun saya anak singkong. Ya. Resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bacaan pertama dan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi terang dunia yang menerangi semua orang dan menjadi garam dunia yang tetap asin, yang tetap bermanfaat bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sering dihafalkan secara salah, termasuk beberapa guru agama. Waktu saya sekolah dasar, guru agama selalu mengajak kami menghafalkan, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Itu bukan sabda Yesus, itu sabda katekis. Tuhan Yesus tidak mengatakan jadilah garam dunia, jadilah terang dunia, tetapi kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan jadilah, kita sudah jadi, kita sudah menjadi garam, kita sudah menjadi terang karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka pesannya bukan untuk menjadi garam atau menjadi terang, tetapi jadilah garam yang tetap asin. Jadilah cahaya yang menerangi seluruh ruangan, tidak disimpan di bawah tempayan, tetapi diletakkan di atas kaki dia, supaya menerangi seluruh ruangan. Garam dan terang mempunyai ciri yang sama, jumlahnya sedikit, tetapi pengaruhnya besar. Orang Jawa bilang, kalau seorang ibu masak terlalu asin, dikatakan kepengin rabi meneh, kepengin nikah lagi. Orang Jawa kan bilang gitu kan, kasinen terlalu asin. Garam tidak perlu banyak, sedikit, tapi pengaruhnya itu pada semua masakan, pada seluruh masakan menjadi enak, meskipun garam hanya sedikit, asal garam itu tetap asin. Jadi kita diminta menjadi garam yang tetap asin. Kita sudah menjadi garam. Yang dipesan Tuhan Yesus harus tetap asin. Artinya apa? Tetap berkualitas, tetap bermanfaat, tetap dapat dinikmati orang. Begitu juga terang, kita sudah menjadi terang karena iman kita pada Kristus. Tetapi terang itu harus menerangi seluruh ruangan. Bahasa Jawa itu ojo dipek dhewe. Jangan dimonopoli sendiri supaya bermanfaat bagi orang. Jadi kita diminta supaya bermanfaat bagi orang banyak meskipun jumlah kita sedikit. Pada zaman Tuhan Yesus mengajar, muridnya enggak banyak. Beliau hanya mengajar 3 tahun. Awalnya mungkin 12 orang ring pertama, 12 rasul itu ring pertama, lingkaran pertama yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Lingkaran kedua 70 murid yang diutus berdua-berdua,
ke kampung-kampung yang akan dikunjungi Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus rupanya sudah punya roadmap, peta jalan, mau mengunjungi kampung mana saja. 70 murid dibagi menjadi 35 tempat, masing-masing berdua. Mereka menyiapkan kampung itu supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang sudah ada persiapan, tempat menginapnya, konsumsinya, mandinya di mana, makannya di mana. Tuhan itu seorang manajer yang hebat. Ya, tidak hanya mengalir begitu saja, semua dengan planning. Sebelum datang ke satu desa sudah disiapkan juga orang. Kalau bisa mencari penginapan yang murah, yang gratis kalau bisa. Karena itu kalau Tuhan Yesus ke Yerusalem, menginapnya tidak di Yerusalem, karena penginapannya mahal. Tuhan Yesus nggak punya duit untuk itu. Karena Tuhan Yesus kemana-mana kan pengikutnya sekurang-kurangnya 20-an orang. 12 rasul beserta istri-istri mereka. Para rasul mengikuti Yesus boleh bawa istri. Petrus kemana-mana bawa istri. Sampai Vatikan bawa istri dan anaknya. Di kuburan di dekat Vatikan, kuburan Petrus itu ada kuburan istri dan putrinya. Namanya Petronella. Jadi rombongan Tuhan Yesus itu sekurang-kurangnya 25 orang. Kalau datang ke suatu kampung, kan nggak bisa mendadak. Harus ada persiapan, nanti makannya di mana, menginapnya di mana. Kalau beliau datang ke Yerusalem tidak menginap di Yerusalem, menginap di kota kecil di dekat Yerusalem, Betania. Di sana ada rumah sahabatnya yaitu Lazarus. Lazarus punya 2 adik, Maria dan Marta. Lazarus punya rumah besar di Betania, tidak jauh dari Yerusalem. Sekarang di atas tempat rumah Lazarus berdirilah sebuah basilika untuk mengenang Lazarus dan 2 adiknya. Disitulah Tuhan Yesus sering menginap gratis bersama seluruh rombongannya, karena dari Yerusalem tidak jauh. Ya. Untuk makan malam kadang-kadang masih bisa di Yerusalem, tapi bukan untuk menginap. Kalau Bapak Ibu pernah ke Holy Land, pasti oleh gaib pernah diajak ke rumah tempat perjamuan makan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ya, masih utuh ruangan itu. Itu rumah ibu Markus, namanya Maria juga, ya. Markus punya ibu namanya Maria, punya rumah gede di Yerusalem. Itulah yang sering dipinjam gratis oleh Tuhan Yesus dan rombongannya untuk makan malam di Yerusalem. Tapi menginapnya di kota kecil sebelah selatannya, yaitu di Betania, di rumah Lazarus. Jadi Tuhan Yesus ini pengikutnya tidak banyak, ya. Yang paling dekat 12, yang agak dekat 70 murid. Lalu beberapa wanita yang menjadi penderma, Yohana, Susana, Maria Magdalena. Ini wanita-wanita penderma yang membiayai rombongan Tuhan Yesus. Mereka tidak langsung menjadi rasul, tapi ada di belakang layar, membiayai seluruh biaya kerasulan Tuhan Yesus. Menurut Paulus, ketika Tuhan Yesus wafat, setelah 3 tahun mengajar, muridnya hanya 500 orang. Itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkarya mewartakan Islam itu 23 tahun. Dan ketika beliau wafat, pengikutnya sudah jutaan. 23 tahun. Tuhan Yesus hanya punya waktu 3 tahun. Muridnya hanya 500 orang. Itu artinya apa? Tuhan Yesus tidak mengandalkan kuantitas, tapi kualitas. Garam dan terang itu yang penting bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan sampai garam ini menjadi tawar. Wis sithik ora mutu. Nah, kita ini minoritas, kelompok kecil, jangan sampai kualitasnya juga orang karuan, orang mutune. Justru karena kita minoritas, kita harus menjaga kualitas seperti garam. Jumlahnya sedikit, tetapi dinikmati oleh semua orang. Menjaga kualitas, tidak memburu kuantitas, tapi kualitas.
Begitu juga terang. Lampu itu tidak perlu seluruh ruangan diberi lampu tiap bangku, itu kan nggak perlu. Tapi terangnya bisa menerangi seluruh ruangan. Kemudian di dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya diberi semacam tips, ya, resep untuk menjadi terang yang menerangi, yaitu berbuat baik. Tadi dikatakan begitu. Kalau ada orang yang tidak punya pakaian, berilah pakaian. Ada orang lapar, beri makan. Ada orang butuh pinjaman, beri pinjaman. Ya, Tuhan Yesus nanti dalam khotbah di atas bukit lebih hebat lagi. Kalau ada orang meminjam, berhutang, jangan ditagih. Kata Yesus loh itu, bukan kata saya. Ya, maka kalau kira-kira akan nagih, nggak usah meminjami. Daripada nanti nagih, diberi, tapi nggak usah banyak-banyak. Namanya memberi, membantu. Saya punya 2 kakak, 5 adik. Kami sering saling meminjam. Tetapi setiap kali kita ketemu mau minjam, selalu ada jawaban begini, sing cetha, nyilih apa utang? Kudu cetha. Nyilih ya nyilih, kudu balekke. Nek njaluk ora usah balekke. Njaluk apa nyilih? Ya ta? Nek nyilih iso akeh ning kudu balekke. Nek njaluk sithik ning ora usah balekke. Gari milih. Ya kan? Supaya jelas meskipun kami itu kakak adik. Meskipun kakak adik harus terus terang. Aku njaluk. Misalnya kalau saya mau ulang tahun, saya sering minta, nah, mumpung aku ulang tahun, Dek, ya, transfer piro, nah gitu, ya kan? Tapi kalau nggak ada alasan saya nggak berani njaluk, nilai. Misalnya kalau saya mau mencetak buku, bukan menerbitkan tapi mencetak, kan harus bayar dulu. Jadi aku nyilih duit, aku harus nyetak buku. Ngon awes payu tak balik ke, kan gitu, ya. Jadi nek njaluk rasa balik ke ning sithik. Nek utang oleh oke, ning kudu balik ke. Itu contohnya, ya. Jadi kata Nabi Yesaya menjadi terang itu berarti berbuat baik. Dengan berbuat baik kita menjadi terang yang menerangi seluruh ruangan, membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Karena itu gereja mempunyai cara. Keuskupan Agung Semarang menentukan 20% dari keuangan setiap paroki harus untuk orang miskin. 20%. Dan itu akan dicek oleh keuskupan. Dan itu belum hebat, Keuskupan Jakarta lebih hebat, 30%. Ya. Paroki di Jakarta harus memberikan 30% untuk orang miskin. Dan itu dicek oleh keuskupan. Bapak Uskup pernah marah pada satu pastor paroki. Karena apa? Uang yang harusnya untuk orang miskin, ya, untuk membuat garasi baru. Loh, kok dadak garasi baru? Kenapa? Nah, mobilnya baru ya Bapak Uskup. Ya, dengan alasan karena mobilnya baru, garasinya baru, dibangun dengan uang untuk orang miskin. Apa-apaan ini? Merasa duwe mobil wae, ya kan? Di Bandung begitu muncul Bapak Uskup baru, Bapak Anton, Bapak Monsinyur Anton, ya, langsung mengumumkan kepada semua romo paroki di Bandung, romo paroki tidak boleh punya mobil lebih dari Avanza. Avanza itu sudah tertinggi. Maka kalau saya di Bandung pasti akan dipuji karena mobil saya Karimun di bawah Avanza, ya kan? Ya, kadang-kadang uskup perlu berani begitu, ya, supaya romo-romo juga tidak umpak-umpakan, ya, tidak pamer mobil. Romo kok pamer mobil, ya kan? Yang penting kan berfungsi, kendaraan bisa untuk melayani umat, tidak perlu merek-merek terkenal. Wong kita itu romo kok. Nah, kalau bos perusahaan ya silahkan, romo kan bukan bos. Dan jangan lupa kami romo-romo ini hampir semua dari keluarga sederhana. Hampir semua romo-romo ini kelompok menengah ke bawah. Saya beri contoh saya sendiri. Bapak saya guru SMP, ibu saya guru TK. Gajinya berapa? Anaknya 8. Sampai kami nggak bisa sarapan nasi. Sarapan kami itu getuk.
gethuk telo itu. Ya. Jadi saya ini anak singkong. Karena sarapan saya gethuk, mulai balita sampai lulus SD, masuk seminari baru sarapan nasi. Ya. Dan kebetulan saya anak ketiga yang bertugas membeli gethuk. Jam 5 pagi bangun. Tetangga kami bakul gethuk. Saya tunggoni ndeplok dari telo sampai jadi gethuk. 1 jam saya tunggoni sambil saya ajak ngobrol, Mbah Suro namanya. Saya ajak ngobrol. Bonusnya 1 bungkus gratis untuk saya. Sampai rumah sarapan saya 2, yang 1 bonus dari Mbah Suro. Ya, tapi nyatanya meskipun anak singkong, sekolah di Roma nilainya 9. Ya. Tidak kalah dengan anak keju, orang-orang Italia dan orang Jerman, anak keju. Saya tidak kalah meskipun saya anak singkong. Ya. Jadi mari Bapak Ibu menjadi terang yang menerangi seluruh ruangan, menjadi garam yang tetap asin. Ya. Jadi yang penting menerangi seluruh ruangan dan tetap asinnya. Dengan iman pada Kristus kita sudah menjadi garam, sudah menjadi terang. Pesan Yesus, garam itu jangan sampai menjadi tawar, harus tetap bermanfaat. Terang yang menerangi seluruh ruangan, yang tidak disimpan di bawah tempayan, tetapi diletakkan di atas kaki dian supaya menerangi seluruh ruangan. Mari kita yang jumlahnya sedikit ini di tanah air kita menjaga kualitas, bukan kuantitas yang kita tekankan, tapi kualitas sedikit tapi bermutu, berkualitas dan bermanfaat bagi yang mayoritas. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya dulu belajar di Roma tahun 78 sampai 82. Waktu itu ada sekitar 25 Romo Indonesia yang belajar di sana, termasuk Monsinyur Suharyo, teman belajar di sana. Tiap bulan kami ketemu 1 kali untuk masak-masak bersama, makan gaya Indonesia. Monsinyur Suharyo pintar memasak sayur dan lauk. Beliau menyiapkan lauk dan sayur. Saya diberi tugas membeli beras. Saya membeli, setelah diliwet ternyata hancur. Monsinyur Suharyo bilang, "Pur, ini mesti salah gue. Coba dilihat kantongnya, kantong berasnya. Ternyata di sana ada tulisan hanya untuk anjing." Dari situ saya tahu bahwa saya tidak berbakat belanja. Tuhan bersamamu. Marilah mohon berkat Tuhan. Semoga kita, paroki kita, dan semua anggota keluarga besar kita masing-masing, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai.